Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Kak Naufal di channel Sosiolog Muda. Oke, kali ini kita akan membahas tentang teori klasik dari ketimpangan sosial. Kira-kira ada apa aja ya? Oke, kalau kalian penasaran, jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa juga untuk di like, komen, dan juga subscribe ya. Oke, sebelum masuk ke materi, kakak mau ngejelasin dulu nih, apa itu teori klasik dari ketimpangan sosial. Nah, jadi teori klasik atau sering disebut juga teori kontemporer adalah teori yang muncul sebelum abad ke-19. Nah, jadi teori ini tuh udah ada nih sebelum abad ke-19 atau muncul di abad ke-19. Nah, jadi teori dari klasik ketimpangan sosial ini terdiri dari 3, yaitu teori struktural fungsional, teori konflik, dan juga teori kelas, status, dan juga kekuasaan. Langsung aja kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Nah, kalau kata Mas Emil, ketimpangan sosial ini nggak dapat kita hindari dan juga memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Karena ketimpangan sosial berfungsi untuk menciptakan sebuah sistem yang dinamakan dengan sistem meritokrasi. Sistem meritokrasi adalah sistem yang digunakan untuk menilai seseorang berdasarkan kualitas dan juga keahliannya. Nah, jadi kalau kata sistem merit ini, pekerjaan dan juga status kita ini dilihat dari kemampuan yang kita miliki atau keahlian yang kita miliki. Aku bakal kasih contoh nih tentang sistem merit. Nah, jadi misalkan kita ambil contoh orang namanya Budi. Nah, Budi ini pendidikannya rendah, hanya sampai SMP. Terus dia juga keterampilannya kurang dan hanya menguasai skill-skill dasar seperti mencuci, menyapu, dan juga mengepel. Nah, orang yang kedua misalkan kita ambil si Torik. Nah, Torik ini misalkan pendidikannya tinggi, dia sampai S3. Dia jago public speaking, keterampilannya banyak banget. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa status dan juga pekerjaan si Torik bakal lebih tinggi daripada si Budi. Misalkan si Torik ini menempati posisi direktur karena dia udah S3, keterampilan banyak dan juga jago speaking. Dan juga misalkan si Budi ini bakal menempati posisi office boy karena dia hanya menguasai kemampuan-kemampuan dasar seperti menyapu dan mengepel. Jadi kalau kata si Mas Emil ini, sistem merit ini adil banget karena status dan juga pekerjaan kita ini ditentukan oleh kemampuan yang kita miliki. Jadi positif lah dampaknya gitu. Walaupun berdampak positif, teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Emil Durkheim memiliki kelemahan, yaitu teori ini tidak memperhatikan konflik yang muncul antar kelas sosial. Jadinya nanti kelas sosial ini akan konflik antara kelas atas dan juga kelas bawah karena merasa cemburu. Selanjutnya kita masuk ke teori yang kedua nih teman-teman, yaitu teori konflik dari Karl Marx. Nah, kalau kata Karl Marx, ketimpangan sosial terjadi akibat adanya eksploitasi oleh kelompok yang lebih kuat. Nah, hal ini dipengaruhi oleh kapitalisme yang lebih menguntungkan pemodal atau kaum borjuis, tetapi merugikan kaum pekerja atau buruh, atau yang kita kenal dengan kaum proletar. Jadi kalau kata Mas Karl Marx ini, ketimpangan sosial ini tercipta dari faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh kapitalisme yang membuat kaum borjuis atau kaum pemilik modal semakin kaya, sedangkan kaum buruh atau kaum proletar bakal jadi semakin miskin atau semakin sengsara. Jadi menciptakan sebuah ketimpangan sosial di bidang ekonomi. Contoh dari teori konflik yaitu kontrak kerja yang tidak jelas atau senang-wenang yang diciptakan oleh atasan kepada bawahannya, sehingga pekerja atau buruh lebih rentan untuk dipecat, mendapatkan ketidakadilan upah, dan juga tidak adanya perlindungan kerja. Jadi seakan-akan si pemilik modal atau atasannya ini bodoh amat dengan nasib yang diterima oleh buruhnya atau pekerjanya. Nah, ada juga nih kelemahan dari teori konflik, yaitu terlalu berfokus pada aspek ekonomi dan tidak memperhatikan aspek lainnya, seperti aspek sosial budaya. Teori yang terakhir adalah teori kelas, status, dan kekuasaan yang dikemukakan oleh Max Weber atau Maximilian Weber. Kalau kata abang Max Weber, ketimpangan sosial terdiri dari 3 dimensi, yaitu dimensi kelas, status, dan juga kekuasaan.
Di dimensi kelas, ketimpangan sosial bergantung pada usaha individu untuk mencapai kekayaan. Kalau di dimensi status, berkaitan dengan individu atau kelompok dalam berhubungan satu sama lain. Sedangkan di dimensi kekuasaan, ketika yang berkuasa cenderung lebih mendominasi. Contoh dari teori ini yaitu politik uang yang menguntungkan beberapa pihak ketika pemilu sedang berlangsung. Oke, teman-teman sosiolog muda, kita sudah sampai di akhir video. Sebelum itu, kita simpulin dulu nih, apa saja yang udah kita pelajari di video kali ini. Yang pertama, kita udah belajar tentang teori struktural fungsional, yang mana ketimpangan sosial ini tidak dapat kita hindari, dan juga memiliki peran penting dalam masyarakat yang menciptakan sistem merit. Yang kedua, kita udah membahas tentang teori konflik. Nah, kalau kata teori ini, ketimpangan ini disebabkan oleh eksploitasi kelompok yang lebih kuat. Dan yang terakhir adalah teori kelas, status, dan juga kekuasaan. Nah, menurut teori ini, ketimpangan bisa kita lihat dari 3 dimensi, yaitu dimensi kelas, status, dan juga kekuasaan. Oke, teman-teman sosiolog muda, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Semoga ilmu yang aku berikan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, jadi kalau kalian belajar sosiologi asikin aja. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya.